yang kali ini kita akan belajar mengenai bentuk daun yang memanjang. Seperti apa sih bentuk daun yang memanjang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bahwa kita kali ini berjumpa lagi. Saya siang hari ini berada di kebun pembelajaran biologi. Ya, kelihatan ya, kebun pembelajaran biologi di Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Bahwa hari ini kita sudah bisa ke kampus lagi walaupun masih tetap dengan prokes yang ketat. Oke, memastikan tidak ada lagi penularan virus corona. Moga-moga kita tetap dalam kondisi sehat ya. Di video yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati, baik itu yang ada di tingkat ekosistem, tingkat jenis ataupun tingkat gen ya. Nah, di kebun pembelajaran biologi 2 tahun yang lalu itu pernah diidentifikasi beberapa jenis tegakan pohon yang ada di sini oleh kelompok studi herbivorous, kelompok studi tumbuhan dari teman-teman mahasiswa di jurusan pendidikan biologi. Tercatat di sini ada 57 jenis tegakan pohon. Nah, ya kita akan berkenalan lebih detail dengan pohon-pohon yang ada di dalam kebun pembelajaran biologi. Terutama kita belajar mengenai bentuk daunnya. Yuk kita masuk dalam. Ya, di biologi ya kelas bahwa tumbuhan itu menempati satu kingdom tersendiri, yaitu Plantae, yang jumlah jenisnya sangat banyak. Nah, namun pada dasarnya, terutama untuk tumbuhan tingkat tinggi, ada 3 organ penting dari tumbuhan itu sendiri yang biasa digunakan untuk membedakan satu jenis dengan jenis lainnya. Ada akar, ada batang, dan juga ada daun. Nah, yang kali ini kita akan belajar mengenai bentuk daun yang memanjang. Seperti apa sih bentuk daun yang memanjang? Kita coba cari dulu yuk. Kelas, kita sudah sampai di dalam kebun pembelajaran biologi. Saya sudah menemukan nih salah satu contoh jenis tumbuhan yang memiliki bentuk daun yang memanjang. Bentuk daun yang memanjang ini bahasa biologinya, ya bahasa ilmiahnya itu namanya oblongus atau oblong, memanjang dia. Nah, seperti apa sih bentuk daun yang memanjang? Saya akan ambil dulu daun dari pohon ini, tumbuhan sirsak, atau yang sering disebut nama ilmiahnya adalah Annona muricata. Sebentar saya ambil dulu ya. Oke kelas, saya sudah mengambil 2 helai dari daun sirsak Annona muricata. Di sini kita coba ukur ya. Ini salah satu bentuk daun memanjang. Saya salah satu jenis tumbuhan dengan bentuk daun memanjang. Kita akan coba ukur seperti apa sih daun memanjang dengan ukuran-ukuran ini. Kalau referensi yang saya ambil dari Gembong, saya mengutip miliknya Gembong, bukunya Gembong di judulnya Morfologi Tumbuhan. Bentuk daun yang memanjang itu memiliki rasio perbandingan antara ini ya, panjang daun di sini ya, panjang daun dengan lebar daun itu antara 2,5 sampai 3 berbanding 1. Jadi panjangnya 2,5 sampai 3, sedangkan lebarnya adalah 1. Rasionya 2,5 sampai 3 banding 1. Gitu ya. Dengan rasio dengan lebar paling panjang, lebar bagian daun ini ada di tengah panjang daun gitu. Nah, ini salah satunya adalah sirsak. Kita coba ukur ya. Oke, di sini ada beberapa alat yang dibutuhkan untuk mengukur si panjang dan si lebar daun ya. Ada penggaris, lalu kemudian ada alat tulis untuk mencatat berapa panjang dan berapa lebar dari daun tersebut. Oke, ini ada 2 daun, sebut saja ini daun A dan ini daun B. Kita lihat nanti ada pola perbandingan antara keduanya. Sip, kita ukur yang daun A dulu. Oke, kali ini kita akan mengukur daun yang pertama ya, sebagai perbandingan. Ini sama tadi sudah saya jelaskan sebagai daun tumbuhan sirsak ya, Annona muricata. Nah, kita akan mencoba untuk mengukur dari bagian panjangnya dulu. Bagian panjang itu diukur dari bagian ujung pangkal daun sampai ke di sini ujung daun. Oke. Kelihatan ya. Nah, kita coba ukur.
di bagian ujung pangkal daun sampai ke bagian ujung daun. Oke, kira-kira ini mendapat 18 cm tepat ya, tepat di 18 cm. 18 cm itu sebagai bagian dari panjang daun. Ini daun A dengan panjangnya adalah 18,0 cm. Bagaimana kemudian dengan lebarnya? Kita coba cek bagian paling lebar berada di tengah. Itu mana? Nah, ini. Oke, ini di 6,3 ya. 6,3 cm. Catat ya, bagian lebar adalah 6,3 cm. Nah, untuk mendapatkan rasio perbandingan antara panjang dengan lebar, maka di sini rasionya adalah bagian panjang dengan bagian lebar nanti dibagi semuanya dengan bagian lebar itu sendiri. Jadi 18,0 per 6,3 dengan 6,3 itu sendiri per 6,3. Oke, di sini jelas hasilnya 1 sebagai rasio lebar. Nah, yang di sini hasilnya berapa? Berdasar referensi, rasio di sini jika memang tumbuhan itu memiliki bentuk daun yang memanjang, rasio di sini berkisar antara 2,5 sampai 3. Ya, nanti hasilnya kita tentukan. Sebentar saya hitung dulu ya. Oke, sudah saya hitung tadi bahwa 18,0 dibagi 6,3 itu hasilnya adalah 2,8, dan 2,8 ini berada dalam rasio antara 2,5 sampai 3. Berarti pada daun A ini jelas bentuknya adalah oblong atau memanjang. Ya, sudah terbukti bahwa Annona muricata salah satu daunnya itu adalah bentuk daunnya adalah daun memanjang. Tapi apakah semua bentuknya seperti itu? Kita coba ya dengan daun B. Ini daun B, daun yang satu lagi. Kita coba ukur ya. Oke, setelah ini kita ukur. Oke, pada daun B kita lihat lagi ukurannya. Kita coba dari ujung pangkal. Ya, dari bagian paling ujung di pangkal daun di sini. Oke, kelihatan? Sampai kemudian di bagian ujung dari ujung daun. Ini kira-kira berarti 18,5. Ya, 18,5 cm. Kita catat dulu sebentar. Daun B mempunyai panjang 18,5 cm. Bagaimana dengan lebarnya? Kita coba ukur di bagian paling tengah, di bagian paling lebar ya. Ini sekitar 6,5. Ya, betul, 6,5 cm. Kita catat lagi. Dengan lebar 6,5 cm. Bagaimana dengan rasionya? Cara mencari rasionya sama ya. Cara mencari rasionya masih sama. Jika P dibagi dengan L, maka L juga dibagi dengan L. Jadi 18,5 dibagi 6,5. Kalau yang lebar untuk 6,5 dibagi juga 6,5. Ini jelas perbandingannya 1. Yang di sini perbandingannya berapa? Saya hitung dulu. Nah, ternyata nih kelas ya, hasil dari pembagian antara 18,5 dibagi 6,5 hasilnya sama seperti yang tadi, 2,8 sekian gitu ya. Dan 2,8 sekian masih termasuk dalam bentuk oblong. Kenapa? Karena rasionya menjadi adalah 2,8 banding 1. Sedangkan kalau oblong itu adalah tadi berapa rasionya? 2,5 sampai 3 berbanding 1 untuk panjang dan lebar. Berarti sudah terbukti ya, si Annona muricata atau sirsak ini memiliki bentuk daun yang memanjang. Oke kelas, ini dia. Tadi kita sudah ukur ada daun Annona muricata atau tumbuhan sirsak. Bahwa tumbuhan sirsak memiliki bentuk daun yang memanjang. Tadi kita sudah ukur rasio antara panjang daun dengan lebar daun di kedua daun ini adalah 2,8 berbanding 1. Nah, itu masuk ke dalam rasio lebar dan panjang dan lebar daun pada bentuk daun memanjang. Ada 2 syarat bagi yang disebut daun ini memiliki bentuk daun yang memanjang. Yang pertama tadi syarat rasionya antara 2,5 sampai 3 berbanding 1 antara perbandingan panjang dan lebarnya. Lalu juga memiliki bagian paling lebar itu berada di sekitar tengah daun ya. Bagian paling lebarnya ini bisa dilihat ya,
di bagian tengah daun, gitu. Si daun dengan bentuk yang seperti ini disebut dengan nama daun yang memanjang. Bentuk daun memanjang atau bahasa ilmiahnya adalah oblong atau oblongus, kira-kira begitu. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya, di video yang selanjutnya nanti, kita akan belajar dengan bentuk daun yang lain. Yang hari ini kita belajar mengenai bentuk daun yang memanjang. Salah satunya adalah sirsak, tumbuhan dengan bentuk daun memanjang. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah dengan menghitung jenis-jenis daun dari tumbuhan-tumbuhan lainnya. Apakah si daun tersebut termasuk dalam bentuk daun yang memanjang atau tidak? Tinggal dihitung saja antara panjang dengan lebarnya. Nah, panjang dengan lebarnya itu berapa? Seperti contoh yang tadi sudah saya tulis-tulis ya. Saya contohkan, kalau ketemu dengan rasio di antara 2,5 sampai 3 berbanding 1, maka itu termasuk bentuk daun yang memanjang. Nah, jenis tumbuhannya tumbuhan apa? Nanti kalian semuanya bisa menulis di kolom komentar ya di video YouTube ini. Jadi kita akan sama-sama belajar nih, apa saja sih selain sirsak yang memiliki bentuk daun memanjang. Oke, sebanyak mungkin kalian bisa mencobanya di rumah sehingga kalian bisa tahu mana yang bentuknya daun memanjang, mana yang bentuknya bukan daun memanjang. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Saya cukupkan dengan tumbuhan si sirsaknya ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan bentuk daun yang lain selain daun yang memanjang. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di video yang selanjutnya, tetap dalam kondisi yang sehat. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.